Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Membicarakan tentang bukti keberadaan adanya Tuhan, seringkali akan dibahas melalui pendekatan filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Walaupun secara ilmiah, ilmu pengetahuan yang secara empiris tidak bisa secara langsung dapat membuktikan keberadaan Tuhan itu sendiri. Namun, dari beberapa fenomena alam semesta yang bisa digunakan sebagai dasar argumen tentang kemungkinan adanya Tuhan itu sangat banyak sekali. Di dalam video part yang pertama, saya sudah menjelaskan beberapa bukti atau beberapa argumen yang menjelaskan adanya Tuhan. Di dalam video kali ini, saya akan menambahkan di part 2 ini akan menambahkan beberapa argumen yang menjelaskan bahwasanya Tuhan itu ada. Oke Sobat Ilah, simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Di dalam video part pertama kemarin saya sudah menjelaskan beberapa dasar yang dijadikan argumen tentang kemungkinan adanya Sang Pencipta atau Tuhan. Yaitu di dalam video part pertama kemarin saya menyebutkan dasarnya atau argumennya yaitu tentang argumen kosmologi atau awal dari pembuatan alam semesta ini yang didasarkan pada teori Big Bang. Yang kedua yaitu kemarin di dalam video yang part pertama itu argumennya yaitu tentang argumentasi desain yang dimana kehalusan hukum alam didesain sedemikian rupa yang menunjukkan bahwasanya alam itu ada yang mendesain karena secara detail sekali. Nah, di dalam video ini argumen selanjutnya yang membuktikan bahwasanya Tuhan itu ada yaitu keberadaan kesadaran atau consciousness. Apa yang dimaksud dengan keberadaan kesadaran ini yaitu kesadaran manusia yang masih menjadi misteri besar di dalam ilmu pengetahuan, yang dimana sampai detik ini saya belum menemukan teori-teori fisika atau biologi yang sepenuhnya bisa menjelaskan bagaimana proses material di otak itu menghasilkan pengalaman subjektif. Sampai detik ini saya belum menemukan dari teori-teori fisika atau ilmu biologi yang sepenuhnya menjelaskan kesadaran tentang adanya kesadaran atau proses material di otak itu menghasilkan pengalaman yang subjektif. Nah, beberapa ilmuwan dari kasus ini, beberapa ilmuwan atau filosof berpendapat bahwasanya kesadaran manusia itu menunjuk pada keberadaan realitas yang non-fisik dan yang lebih besar seperti Tuhan. Ketika proses kesadaran yang terjadi di dalam diri manusia yang sampai detik ini saya belum menemukan bahwasanya teori-teori dari fisika, biologi itu menunjukkan atau menghasilkan proses material otak yang menghasilkan pengalaman subjektif itu banyak para ilmuwan yang berpendapat bahwasanya atau filosof yang berpendapat bahwasanya kesadaran mungkin menunjuk pada keberadaan realitas yang non fisik, dan itu sangat besar sekali, siapa lagi kalau bukan Tuhan. Selanjutnya argumen dari dasar yang menunjukkan bahwasanya keberadaan Tuhan itu ada yaitu hukum moral dan etika, yang dimana secara ilmiah moralitas sering dijelaskan melalui evolusi dan fungsi sosial. Namun keberadaan nilai moral yang universal seperti saya contohkan pembunuhan itu salah, perampokan itu salah, itu dianggap oleh beberapa orang sebagai bukti adanya hukum moral yang absolut, yang dimana argumen ini menyatakan bahwasanya hukum moral yang universal tadi, yang absolut tadi, itu membutuhkan sumber yang mutlak.
dan sumber yang mutlak itu diyakini oleh sebagian besar umat beragama, yaitu diasosiasikan sebagai Tuhan. Nah, di dalam kita beretika, di dalam kita bermoral itu ada moralitas yang itu sangat universal sekali moralitas. Ya, seperti membunuh itu salah, perampokan itu salah. Nah, hal-hal seperti itu walaupun tanpa agama sebetulnya sudah menjadi dasar bahwasanya itu sudah membuktikan salah. Nah, pembuktian bahwasanya pembunuhan, perampokan itu salah, itu membuktikan bahwasanya ada suatu hukum atau ada suatu hukum moral yang universal, di mana pembuat hukum moral yang universal itu didasarkan pada bersumber yang sangat mutlak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, memang ketika kita meyakini sebuah agama, ketika memang kita meyakini bahwasanya Tuhan itu ada, kita harus mengorbankan sedikit logika kita untuk menempatkan sedikit pengorbanan tersebut pada keimanan, yang dimana sampai detik ini keberadaan Tuhan memang belum bisa diwujudkan, belum bisa dibuktikan secara empiris oleh berbagai macam ilmu yang ada di dunia ini. Karena yaitu tadi, keterbatasan akal kita, keterbatasan pengetahuan kita. Karena apa? Tuhan itu tidak terbatas dan akal kita terbatas. Sehingga sesuatu yang terbatas, memikirkan sesuatu yang tidak terbatas itu sangat tidak mungkin sekali. Maka dari itu, kita sebagai umat beragama hanya bisa mengambil dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang Maha Esa sebagai pembuktian bahwasanya Tuhan itu ada. Seperti di dalam agama Islam, kita seringkali disuruh di dalam Al-Quran itu disuruh untuk memikirkan langit, untuk memikirkan bintang bulan, penciptaan manusia, untuk memikirkan segalanya. Untuk apa? Ya itu tadi tujuannya, untuk membuktikan bahwasanya semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di alam semesta ini, itu ada yang menciptakan, yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Sobat Tila, memang keberadaan atau bukti keberadaan Tuhan itu seringkali hanya dibahas melalui pendekatan filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan. Tapi di dalam pendekatan ilmu pengetahuan yang ilmiah ini, meskipun secara tidak langsung bisa membuktikan keberadaan Tuhan secara empiris, tapi beberapa fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini sering dijadikan dasar oleh sebagian besar umat manusia, menunjukkan bahwasanya untuk berargumen atau untuk menjelaskan bahwasanya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Oke, Sobat Tila, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.